One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3, pelajaran PPKN, kurikulum Merdeka. Harap diperhatikan secara sesama dan kalau perlu dicatat yang menurut kalian penting. Karena di sini akan berisi tanggal-tanggal serta isi dari beberapa perjanjian yang ada dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Bahkan akan terdapat beberapa nama-nama penting dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi bab 3 ini. 1, 2, 3. Here we go. Baiklah, kita akan mulai materi pada hari ini. Kita akan mempelajari bab 3 tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Kita akan mempelajari tentang wilayah Indonesia. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki wilayah. Indonesia memiliki wilayah yang berbentuk kepulauan. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Maroke. Wilayah Indonesia juga disebut Nusantara. Adanya wilayah Indonesia pada saat ini merupakan hasil diskusi dari para pendiri negara Indonesia. Wilayah Indonesia harus terus dijaga dan dipertahankan. Pembatasan wilayah. Sebelum masa penjajahan, Indonesia merupakan kawasan yang terbentuk dari beberapa kerajaan yang hidup rukun dan makmur. Pada masa kerajaan Majapahit, rakyat Indonesia mengalami masa kejayaan. Mahapati Gajah Mada pernah bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yang berisi akan mempersatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan. Pembatasan wilayah yang akan digunakan untuk Indonesia Merdeka dilakukan pada sidang BPU PKI yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Para pendiri negara memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai batas wilayah Indonesia ini. Antara lain, Muhammad Yamin mengusulkan batas wilayah Indonesia menggunakan yang pernah ada dahulu, yaitu bekas wilayah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dr. Andes Muhammad Hatta juga menyampaikan pendapat bahwa wilayah Indonesia merupakan bekas jajahan dari VOC. Sedangkan Insinyur Soekarno berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum internasional yang harus menerima wilayah Indonesia sebagai wilayah warisan dari VOC. Insinyur Soekarno bersandar pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit mempunyai wilayah sampai ke Papua.
Penetapan wilayah. Diskusi tentang pembatasan wilayah Indonesia ini terus berlangsung. Melalui musyawarah BPU PKI menyetujui bahwa wilayah Indonesia, yaitu seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang semula jadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda atau VOC. Hasil keputusan BPU PKI dijadikan dasar oleh PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari tentang batas wilayah. Ketentuan tentang wilayah Indonesia diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat dari Indonesia berhubungan dengan 3 negara. Jadi, batas wilayah Indonesia itu berhubungan dengan 10 negara-negara luar. Sedangkan perbatasan bagian darat Indonesia itu berhubungan langsung dengan 3 negara. Indonesia sebagai negara kesatuan. Meskipun negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, baik pulau yang besar maupun pulau kecil, namun tetap merasa sebagai satu kesatuan yang utuh. Para pendiri negara juga sepakat untuk membentuk Indonesia sebagai negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri yang akan kita bahas sebagai berikut. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang bersusun tunggal dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur seluruh daerah-daerah. Negara kesatuan disebut juga negara tunggal atau unitaris, yaitu negara yang diorganisasikan di bawah satu pemerintahan pusat. Seluruh kekuasaan pemerintahan konstitusional terpusat di tingkat nasional. Berikut beberapa ciri dan bentuk negara kesatuan. Pemerintah pusat memegang wewenang tertinggi negara. Yang kedua, pemerintahan pusat menangani kedaulatan negara, baik kedaulatan keluar maupun ke dalam negeri. Memiliki satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat bisa berhubungan dengan pemerintah pusat untuk menjalankan kebijaksanaan daerahnya. Tidak ada negara bagian di dalam negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut. Berbagai kepentingan dan urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat, maka dilakukan secara merata. Struktur negara bersifat sementara, berarti bisa diubah-ubah, atau yang sering disebut atau dikenal dengan reshuffle. Koordinasi pusat dan daerah lebih mudah. Kemudian, biaya perekonomian lebih murah. Korupsi lebih mudah dikendalikan
karena peran negara yang dominan. Jadi semua penggunaan dana-dana di daerah itu yang mengendalikan semuanya atau yang memeriksa semuanya tetap dari pusat karena negara memegang peran dominan terhadap kekuasaan tersebut. Pembahasan negara kesatuan. Pembahasan konsep negara kesatuan yang digunakan bangsa Indonesia dilakukan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh bangsa, selain mengemukakan rumusan dasar negara, juga menyampaikan pendapat tentang konsep negara setelah Indonesia merdeka. Jadi ini perumusan dan dilakukan sidang ini sebelum kemerdekaan Indonesia ya, atau sebelum pembacaan teks proklamasi. Perbedaan pendapat pendiri negara membuktikan bahwa para pendiri negara memiliki pemikiran yang mendalam demi berlangsungnya hidup bangsa Indonesia. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar para pendiri negara memilih konsep negara kesatuan untuk digunakan setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Materi selanjutnya tentang kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sendiri melalui pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi seluruh bangsa Indonesia diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Atas dasar hukum tersebutlah, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kondisi kehidupan politik Indonesia yang belum stabil karena baru merdeka menyebabkan perubahan bentuk negara. Pada tahun 1949, Indonesia menjadi negara serikat atau federal, sehingga berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS tahun 1949. Akibat bentuk negara serikat adalah daerah-daerah di Indonesia dibagi menjadi negara-negara bagian. Jadi tidak ada provinsi, tetapi dirubah menjadi negara bagian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia menyatakan kembali menjadi negara kesatuan. Hal ini terjadi karena pemerintah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950.
Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, jadi berjarak 9 tahun, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Sejak saat itu, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Pada era reformasi setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen atau perubahan, dinyatakan secara tegas pada pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya berbunyi khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Ya. Jadi pasal 37 ayat 5 ini menyatakan khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan yang diterapkan dalam NKRI tidak dapat dirubah atau diganti. Seluruh bangsa Indonesia harus mempertahankan keutuhan NKRI demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekarang kita akan memasuki tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tugas kita sebagai rakyat Indonesia adalah menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia dengan penuh semangat. Persatuan dan kesatuan Indonesia tidak boleh luntur. Apa makna dari persatuan dan kesatuan? Rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan semangat, kebersamaan, dan sikap saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, ini fungsi dari persatuan dan kesatuan, maknanya ya, nak. Yang kedua, rasa persatuan dan kesatuan menimbulkan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi yang sangat tinggi antara sesama sehingga mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis, serasi, dan selaras. Kemudian, rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menumbuhkan terjalinnya rasa persahabatan, tolong-menolong, kekeluargaan, dan kerjasama antar sesama. Kemudian yang terakhir, rasa persatuan dan kesatuan bangsa menumbuhkan terjalinnya rasa persahabatan, sikap tolong-menolong, kekeluargaan, dan kerjasama antar sesama. Yang sekarang banyak anak-anak yang tidak memahami makna dari persatuan dan kesatuan ini, apalagi untuk anak-anak seumuran kalian yang masih di masa SMP. Banyak terjadi pecah belah, ya, atau sekarang lebih maraknya dibuat menjadi geng-geng yang sering merasa paling hebat dan suka menantang kelompok lain hingga menjadi kerusuhan atau lebih sering dikenal dengan tawuran. Maka dari itu kita harus memahami persatuan dan kesatuan ini. Nah. Kalian harus mengingat bagaimana para pendiri-pendiri bangsa Indonesia ini menyatukan berbagai daerah, baik itu agama, baik itu suku, baik itu pulau, untuk
bisa membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kalian hancurkan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti memecah belah kesatuan dengan cara membuat geng-geng yang suka membuat keonaran atau keributan. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia? Munculnya semangat persatuan dan kesatuan dipelopori oleh munculnya organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak saat itu muncul berbagai organisasi politik yang semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut semakin menjadi kuat oleh didorong peristiwa ikrar para pemuda atau yang sering disebut dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, 20 tahun setelah pendirian Budi Utomo, yang menjadi kebangkitan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan atau mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa itu dilakukan dengan berbagai cara. Nah, kita akan melihat beberapa perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dulu. Yang pertama kita melihat ada perjuangan fisik. Perjuangan fisik ini berarti kita melakukan peperangan atau tindakan perlawanan. Perjuangan fisik yang Dedi sebutkan tadi itu antara lain pertempuran 5 hari di Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Ini perlawanan terhadap Jepang. Yang kedua, pertempuran Surabaya pada 30 Oktober 1945. Berbeda 11 hari dari yang dilakukan di Semarang. Melawan pasukan Inggris, atau lebih tepatnya pasukan yang tergabung dengan blok sekutu. Karena Inggris, Amerika, Belanda itu semua tergabung dalam blok sekutu. Yang ketiga, pertempuran Margarana di Bali pada 20 November 1946 melawan pasukan Belanda. Tetap pasukan yang berada di blok sekutu. Selain perjuangan fisik, kita juga melakukan perjuangan dengan cara berperundingan atau diplomasi. Perundingan-perundingan yang dilakukan untuk mempertahankan NKRI antara lain adalah Perjanjian Linggajati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda di kawasan Linggajati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketuanya dan ditemani oleh Akagani, Susanto, Tirtopojo, Muhammad Rum. Itu dari pihak Indonesia.
Sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Win Schamerhorn sebagai ketua, ditemani oleh Max van Poel dan H.J. van Mock serta F. de Boer dari pihak Belanda. Isi perjanjian Linggarjati adalah yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum 1 Januari 1949. Yang kedua, Indonesia dan Belanda setuju untuk membentuk negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar atau yang lebih dikenal sekarang dengan Indonesia wilayah timur sekarang. Pembentukan RIS dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin langsung oleh Ratu Belanda. Yang terakhir, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Itu tadi isi dari perjanjian Linggarjati. Bisa kalian catat dan kalian ingat apa yang tercantum di perjanjian ini. Perjanjian Linggarjati juga sering dikenal dengan perjanjian Kuningan. Karena seperti yang dijelaskan tadi, Linggarjati ini berada di kawasan Kuningan. Ya, jadi orang lebih mengenal daerah tempat. Linggarjati tempat dan daerah kawasan sedikit besarnya itu Kuningan. Kemudian selain dari perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville. Namanya seperti berada di luar negeri. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember sampai dengan 17 Januari 1948 yang bertempat nanti udah dijelasin dulu sini. Perjanjian ini selama bisa dibilang lebih dari 1 bulan ya nak ya. Sekitar 40 hari. Dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini bertempat di geladak kapal perang. Ya, berarti berada di dalam kapal perang milik Amerika Serikat. Jadi perjanjian ini bukan di rumah ataupun di hotel ataupun di gedung atau di Istana Kemerdekaan atau Istana Negara, tetapi berada di kapal perang yang bernama USS atau USS Renville.
Jadi perjanjian Renville itu berdasarkan nama kapal perang milik Amerika Serikat yang kebetulan sedang berlabuh di Jakarta. Jadi Renville itu bukan nama daerah atau kawasan di luar negeri, tetapi perjanjian ini dilakukan di Jakarta dalam kapal USS Renville. Perundingan ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara perjanjian atas perjanjian Linggarjati tadi, dikarenakan pihak dari Belanda ingkar atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian tadi ya, atau menipu, bisa dikatakan bisa menipu bangsa Indonesia untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Nah, jadi perjanjian Renville ini untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dari perjanjian sebelumnya tadi, ya, dikarenakan Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. BFO ini merupakan perwakilan berbagai negara ciptaan Belanda yang ada di Indonesia. Konferensi meja bundar atau sering disingkat menjadi KMB menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949. Selain itu, Indonesia berbentuk negara serikat yang merupakan sebuah uni atau sebuah persatuan dengan Belanda. Uni itu kepanjangannya United, ya. Baik, kita lanjutkan tentang karakteristik daerah negara NKRI. Yang pertama kita pelajari dulu karakteristik wilayah. Letak astronomi. Ya, letak astronomi itu letak di planet. Indonesia merupakan negara kepulauan. Sudah pasti. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Mungkin yang kita lihat di peta atau di atlas atau di globe itu hanya beberapa pulau-pulau besarnya saja, nak. Tetapi pada kenyataannya Indonesia ini memiliki pulau-pulau kecil. Dan itu bukan hanya satu atau dua pulau, tetapi ribuan pulau. Dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Untuk yang belum mengetahui arah mata angin, utara itu posisinya atas atau arahnya ke atas. Sedangkan
selatan itu posisinya mengarah ke bawah. Melihat dari garis lintang ini, ya, lintang itu nak bentuknya horizontal atau mendatar. Nah, di situ ada lintang selatan dan lintang utara. Ya, kalau kita lihat dari utara itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti posisi Indonesia itu berada di 0 derajat. Ya, 0 derajat itu tidak memiliki lintang utara atau lintang selatan. Tetapi lebih dikenal dengan nama garis khatulistiwa. Kemudian Indonesia juga terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dampak dari letak bujur ini ya, kalau tadi lintang itu berarti dia mendatar garisnya. Kalau bujur berarti garisnya secara vertikal atau tegak. Garis bujur itu biasanya menentukan waktu. Nah, ya, berbeda garis bujur itu membedakan waktu. Perbedaan waktu di suatu daerah. Nah, karena Indonesia di posisi 95 sampai 141 bujur timur, dampaknya perbedaan waktu di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu waktu Indonesia bagian Barat atau WIB. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau disingkat WITA. Dan waktu Indonesia Timur atau yang disebut dengan WIT. Kemudian flora dan fauna. Flora dapat diartikan sebagai kelompok tanaman, sedangkan fauna sebagai kelompok satwa atau hewan. Pembagian penyebaran fauna di Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan Weber. Garis Wallace membagi kelompok hewan Asia dan peralihannya. Sedangkan garis Weber membagi kelompok hewan dari peralihan dan Australia. Makanya di Indonesia itu hewan-hewannya hampir sama dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia. Untuk di bagian barat ya. Bagian barat Indonesia itu hewan atau faunanya sama dengan beberapa negara yang ada di kawasan Asia. Sedangkan untuk di bagian timur Indonesia itu hewannya atau faunanya sama dengan daerah-daerah di Australia. Sebagai contoh, di Asia itu ada yang namanya gajah. Ya. Gajah di Indonesia ada. Di Asia seperti di India ada. Di Cina ada.
Hampir rata-rata benua Asia itu terdapat gajah di sana. Untuk di daerah timur sendiri, yang kita memiliki fauna yang sama dengan Australia, salah satunya adalah kanguru. Jadi di Indonesia juga ada hewan kangurunya. Berikutnya, wilayah daratan dan lautan. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Ya, untuk daratan ingat ya dibagi menjadi pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Sedangkan karakteristik wilayah perairan di Indonesia terdiri dari laut, selat, dan pantai. Ya, untuk perairan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu laut, selat. Untuk yang belum tahu selat, itu adalah perairan yang memisahkan 2 pulau dan pantai. Ya, jadi untuk perairan ini dibagi menjadi 3. Kemudian karakteristik kebudayaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing yang menjadikan ciri khas Indonesia yang bisa dibanggakan di negara luar. Antara lain, Indonesia memiliki berbagai upacara adat, kemudian berbagai rumah adat, berbagai pakaian adat, berbagai tarian daerah yang sangat banyak jumlahnya, lagu-lagu tradisional dari daerah yang ada di Indonesia itu bisa berjumlah ribuan. Karakteristik daerah yang berbeda-beda merupakan keunggulan dari NKRI. Karakteristik daerah dijadikan sebagai pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh daerah dalam NKRI bersatu menjadi satu kesatuan utuh demi mempertahankan persatuan dan kesatuan yang telah terbina sejak lama. Untuk menjaganya, kita harus memahami beberapa lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat dijadikan sarana untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Karena apabila kita berada di lingkungan yang kuat, maka kita bisa membawa kebiasaan dari keluarga untuk diaplikasikan ke dunia luar. Contoh sikap pada lingkungan keluarga ini yaitu saling mencintai sesama anggota keluarga. Jadi akan memberikan contoh masing-masing itu hanya 2. Kalian bisa cari sendiri atau kalian bisa eksplorasi sendiri apa yang mencerminkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan yang akan kita bahas. Contoh yang kedua dari lingkungan keluarga adalah menjaga nama baik keluarga. Nah, itu salah satu contoh mempertahankan persatuan kesatuan dalam suatu keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa memiliki kewajiban dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dimulai dari sekolah masing-masing dulu. Baru antar sekolah. Contoh-contoh di lingkungan sekolah antara lain menaati tata tertib yang ada di sekolah.
Yang kedua, saling menghormati antar warga sekolah. Ingat, saling menghormati dan tidak ada diskriminasi di sekolah, baik itu sesama murid satu angkatan ataupun angkatan di bawah kalian. Saling menghormati antar warga sekolah ini bukan berarti hanya siswa dengan siswa, tetapi siswa dan guru, siswa dan kepala sekolah, atau orang-orang yang berada di sekitar sekolah tersebut. Berikutnya, di lingkungan masyarakat, nak. Jadi setelah di keluarga, kalian aplikasikan ke sekolah. Kemudian baru kita masuk ke ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat. Masyarakat yang bersatu akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Contoh-contohnya, yang pertama menjaga kerukunan antar tetangga dulu. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Bagaimana mau bersatu apabila untuk kerja bakti membersihkan lingkungan saja tidak berpartisipasi atau tidak ikut? Bagaimana mau ikut mempertahankan dengan cara kontak fisik atau perlawanan tadi, nah. Setelah di masyarakat, baru kita masuk di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi langsung ambil contoh-contohnya ya. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang seperti dia dibilang tadi, apabila negara kita diserang, semua masyarakat rela berkorban, baik itu harta ataupun nyawa, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak dijajah oleh negara lain. Dan yang kedua, merasa bangga bertanah air Indonesia. Jadi, apabila kalian memiliki kesempatan untuk sekolah ataupun bekerja di luar negeri, kalian harus tetap merasa bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak mudah tergiur dengan rayuan untuk merubah warga negara agar kalian pindah dari Indonesia atau meninggalkan warga negara kalian untuk dapat menjadi warga negara asing. Baiklah, itu tadi materi yang telah kita bahas. Dedi harap kalian bisa mengerti. Apabila ada yang belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi, baik itu Dedi yang akan menjawab ataupun teman-teman lain yang lebih paham. Dedi ingatkan sekali lagi agar kalian mencatat hal-hal penting yang terdapat pada penjelasan barusan. Dan kita akan bahas pada pertemuan tatap muka yang insya Allah belum tahu kapan. Ya, insya Allah secepatnya. Karena cukup sulit melakukan pembelajaran dengan metode daring seperti ini. Baiklah, terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti pelajaran kita dengan baik. Insya Allah kita bisa melakukan pertemuan secara luring atau tatap muka secepatnya. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.